Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kali ini kita akan pelajari mengenai query lanjutan ketiga. Oleh saya Lia Zairo, dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom. Tujuan dari materi query lanjutan 3 ini adalah mengenal ekspresi skalar subquery, memahami korelasi subquery, penggunaan operator eksis dan not eksis, penggunaan klausa with. Ekspresi skalar subquery. Ekspresi skalar subquery adalah subquery yang hanya mengembalikan satu nilai kolom dari satu baris. Pada Oracle 9e, scalar subqueries dapat digunakan dalam kondisi dan ekspresi sebagai bagian dari perintah decode dan case, semua klausa dari select statement kecuali group by. Contoh penggunaan scalar subquery dalam ekspresi case. Di sini ada select employee ID last name, kemudian ada ekspresi case when department ID sama dengan select department ID from departments where location ID sama dengan 1800. Nantinya subquery ini akan dibandingkan dengan department ID. Kemudian di sini ada tambah lagi case when then Canada else USA and location from employees. Contoh penggunaan scalar subquery dalam klausa order by. Di sini terdapat select employee ID last name from employee yang dialihkan sebagai tabel E, order by select department name from department dialihkan sebagai D, where E.department ID sama dengan D.department ID. Di sini ada relasi antara E dan juga D. Tabel E dan juga tabel D direlasikan oleh departemen ID yang menjadi primary key di D dan juga foreign key di E. Korelasi subquery. Korelasi subquery digunakan untuk pemrosesan baris per baris. Tiap-tiap subquery dijalankan sekali untuk setiap baris dari outer query. Prosesnya adalah sebagai berikut. Pertama, diambil baris dari outer query, kemudian jalankan inner query dengan menggunakan nilai baris kandidat, lalu gunakan nilai dari inner query untuk qualify atau disqualify baris kandidat. Dan proses ini kembali lagi ya, jadi looping. Kita mengambil lagi, jalankan dan digunakan, dan terus looping berikutnya. Korelasi subquery. Proses korelasi dimulai dengan mengambil baris dari outer query. Kemudian inner query dijalankan dengan menggunakan nilai baris kandidat. Kemudian nilai dari inner query digunakan untuk melakukan kualifikasi atau mendiskualifikasi baris kandidat. Berikut ini cara penulisan dari korelasi subquery. Select kolomnya, kolom pertama, kedua, dan selanjutnya from tabel. Di sini gunakan outer where kolom operator. Di sini ada subquery-nya. Select kolom from tabel where kondisinya yang ingin tampilkan apa. Jangan lupa berikan operator outer. Pada gambar di atas, subquery merefer ke kolom dari tabel yang ada pada parent atau outer query. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk mencari pegawai yang penghasilannya melebihi rata-rata penghasilan pada departemen tempat mereka bekerja. Untuk perintahnya adalah select last name, salary, department ID from employees, outer. Kemudian di sini where salary lebih besar dari subquery-nya, select AVG, salary rata-rata gajinya from employees, where department ID sama dengan outer.department ID, dikembalikan ke parent-nya. Berikut ini contoh penggunaan korelasi subquery untuk menampilkan detail pegawai yang pernah berganti job sedikitnya 2 kali. Select E.employee ID, last name, E.job ID, from employees dialihkan sebagai tabel E, where 2 lebih besar atau kurang dari atau sama dengan select count bintang from job history, where employee ID sama dengan E.employee ID. Selanjutnya, korelasi update. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk mengupdate baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi update.
Di sini sintaknya adalah update tabel 1 aliasnya set column, kemudian select expression from tabel where kondisinya. Lakukan denormalisasi pada tabel employees dengan menambahkan satu kolom pada tabel tersebut untuk menyimpan nama departemen. Di sini kita beri perintah alter tabel employees, kemudian ditambahkan add department name, satu kolom bernama department name dengan tipe varchar 2 yang panjangnya 14. Kemudian isi dari kolom nama departemen yang didapatkan dari tabel departments dengan menggunakan korelasi update. Di sini perintahnya adalah update employees A. Kita set department name sama dengan yang ada pada subquery, select department name from department, kita alaskan sebagai tabel D, where A.department ID sama dengan D.department ID. Korelasi delete. Korelasi subquery juga dapat digunakan untuk menghapus baris pada satu tabel berdasarkan pada baris dari tabel yang lain. Korelasi seperti itu dinamakan dengan korelasi delete. Contohnya di sini delete from employees A, where employee ID yang employee ID-nya sama dengan yang ada pada subquery, select employee ID from employee history, where employee ID sama dengan A.employee ID. Jadi di sini akan dihapus pegawai yang employee ID-nya sama dengan employee ID pada subquery. Penggunaan operator exists dan not exists. Operator exists dan not exists digunakan untuk menguji keberadaan dari baris dalam himpunan hasil dari subquery. Jika ditemukan, maka pencarian tidak dilanjutkan dalam inner query dan kondisi ditandai dengan true. Namun, jika tidak ditemukan, maka kondisi ditandai dengan false dan kondisi pencarian dilanjutkan dalam inner query. Berikut penggunaan operator exists untuk mencari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Sini select employee ID, last name, job ID, department ID from employees order, where exists, select X from employees, where manager ID sama dengan alter.employee ID. Jadi di sini dicari pegawai yang memiliki sedikitnya satu orang bawahan. Intinya di sini dicari pegawai yang memiliki bawahan. Berikut penggunaan operator not exist untuk menampilkan semua departemen yang tidak mempunyai pegawai. Di sini select departemen ID, tampilkan departemen ID-nya, departemen name-nya from departemen yang dialihkan sebagai author D, where no exist, select X from employees, where department ID sama dengan D.department ID. Kemudian penggunaan klausa with. Dengan menggunakan klausa with, kita dapat menggunakan block query yang sama dalam statement select pada saat terjadi lebih dari satu kali dalam kompleks query. Klausa with mendapatkan hasil dari block query dan menyimpannya dalam table space temporer kepunyaan user. Klausa with dapat meningkatkan performansi. Contohnya sebagai berikut. Nah, contoh penggunaan klausa with ini digunakan untuk menampilkan nama, departemen, dan total gaji untuk tiap departemen yang memiliki total gaji lebih besar dari gaji rata-rata pada sembarang departemen. Ya, demikianlah materi kita mengenai query lanjut yang ketiga. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.